Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Herunisa dengan NIM 2411016073. Saya dari kelas 2024A Kesehatan Masyarakat. Di sini saya ingin menganalisis studi kasus tentang deskriptif perubahan budaya organisasi keperawatan di Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal dalam menggunakan konsep fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, serta rekomendasi solusi. Organisasi yang baik mempunyai keteraturan yang baik. Keteraturan sudah melekat dan menjadi kebiasaan yang tanpa disadari menjadi budaya, sehingga membedakan dengan kelompok lainnya. Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal mengalami pasang surut masa pimpinan pengelola lembaga. Pimpinan baru membawa perubahan. Budaya buruk organisasi harus diubah. Selanjutnya, perubahan budaya organisasi keperawatan apabila menggunakan konsep fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang pertama, perencanaan. Membentuk budaya organisasi pada prinsipnya adalah menyatukan setiap karakteristik yang ada. Karakteristik ini akan berkembang secara terus-menerus seperti proses perubahan dalam teori Kurt dan Lewin dari kontinum rendah ke tinggi sampai dengan diperoleh gambaran majemuk ke organisasi. Perubahan harus terencana, terpimpin, dan setapak demi setapak. Para think tank akan ikut merasa diajak dan memiliki organisasi dan lembaga, maka mereka harus dimasukkan dalam proses perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Organisasi yang sudah besar dan kuat mempunyai nilai budaya organisasi sangat dipengaruhi oleh salah satu nilai budaya yang dominan. Budaya dominan ini pada akhirnya akan menjadi budaya inti yang dianut bersama oleh mayoritas anggota. Model dasar menjadi penting dalam hal ini. Misalnya, Rumah Sakit Islam. Maka sudah pasti sebagian besar karyawan menganut agama Islam. Kemudian, karena dimiliki oleh organisasi besar semacam Muhammadiyah, maka yang harus dibentuk adalah budaya Muhammadiyah. Hal inilah yang sedikit sulit diwujudkan. Karena simpatisan Muhammadiyah adalah minoritas. Namun, hal ini bisa diartikan sebagai anak budaya yang melengkapi budaya dominan tadi. Yang ketiga, pengarahan. Apabila anggota organisasi terkungkung pada budaya organisasi dalam jangka lama, manajer atau pimpinan organisasi harus melakukan perubahan besar dalam organisasi tersebut. Tekanan dari pihak eksternal atau internal organisasi akan muncul. Biasanya akan terdapat penolakan terhadap perubahan, karena mengubah berarti bisa dianggap menyusahkan dan menambah pekerjaan. Mengubah kebiasaan dan status quo yang sudah ada. Organisasi dapat melakukan perubahan, tujuan dan strategi, teknologi, desain jabatan, struktur, proses, dan orang-orangnya atau anggotanya. Yang terakhir adalah pengendalian. Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal mengalami pasang surut masa sukses dan tidak pimpinan mengelola lembaga amal usaha Muhammadiyah. Kesuksesan itu tidak hanya dilihat dari jumlah pasien yang masuk, tetapi juga dari keteraturan dan sisa hasil usaha yang dilaporkan secara jujur dan teratur sebagai wujud adaptasi terhadap unsur eksternal. Dalam hal ini, yayasan sadar akan kewajiban bahwa dia adalah bagian dari lembaga, bukan pemilik lembaga. Pimpinan harus melaporkan hasil kerjanya secara teratur dan berkesinambungan. Dan untuk rekomendasi solusinya, jadi ciri yang membedakan budaya organisasi rumah sakit ini dengan rumah sakit lain belum tampak atau masih sebatas konsep, sehingga perlu dirumuskan oleh kelompok kerja keperawatan. Perubahan budaya organisasi di Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal sudah berdampak positif pada berbagai hal, termaksud kesejahteraan, koordinasi, dan pengawasan, serta pemberian motivasi untuk peningkatan kinerja. Pembuatan standar operasional prosedur yang sesuai visi misi yang mendorong perubahan menuju ciri yang membedakan belum selesai dilaksanakan. Perlu segera dibentuk kelompok kerja keperawatan yang merumuskan ciri yang diinginkan sesuai visi misi rumah sakit, pihak pimpinan baik dari direktur, wadir SDM,
dan pelayanan penting untuk mensupervisi dan mendorong pimpinan dan staf keperawatan agar lebih optimal memanfaatkan waktunya dengan menggunakan skala prioritas. Jadi itu yang saya dapatkan dan saya analisis dari studi kasus tentang deskriptif perubahan budaya organisasi keperawatan di Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal yang menggunakan konsep fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, serta rekomendasi solusi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.